Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Sore hari ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Imam Syafi'i. Fitnah membawa berkah. Imam Syafi'i lahir di Guzah, Palestina pada 150 Hijriah, yaitu 767 Masehi. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Muttalib. Dari Abdul Muttalib adalah ayah yang keempat bagi Rasulullah SAW dan ayah yang kesembilan bagi Asy-Syafi'i. Setelah ayahnya meninggal, ibunya membawa kembali ke Mekah. Keutamaan dan kesolehan beliau membuat banyak orang kagum. Sejak kecil, umur 7 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan pada masa-masa tuanya, beliau sering menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Setiap harinya beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Pada usia 20 tahun, yaitu 170 Hijriah, beliau menghafalkan kitab Al-Muwatta Imam Malik, sehingga beliau sangat menyayanginya. Kemudian setelah itu ia belajar kepada Imam Malik. Setelah ia belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada imam dan guru-guru yang terkemuka seperti Abdullah bin Nafi, Muhammad bin Said, Ibrahim bin Abi Yahya, dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darudi, dan Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari. Asy-Syafi'i bukan orang yang kaya. Beliau membutuhkan pekerjaan untuk mencari rizki. Dan Mushab bin Abdillah Al-Ansyari sebagai hakim Yaman memberi jabatan kepada beliau, dan beliau pun mendapatkan jabatan di Yaman. Negeri Yaman menjadi tempat bagi kebanyakan orang-orang Syiah yang buat tipu daya terhadap Ibnu Abbas, dan mereka siarkan ajaran Syiah di kalangan anggota Syiah, dan Asy-Syafi'i bersama mereka. Akhirnya pada tahun 1804 Hijriah, yaitu 803 Masehi, hal tersebut dilaporkan kepada raja, dan Asy-Syafi'i diajukan ke pengadilan. Orang yang menuduhkannya adalah Mutarif bin Mizan, seorang hakim Sona'a, dan orang yang membawa mereka ke Irak adalah Hamid Al-Barbari, seorang wali Yaman. Ia adalah pemuka di kota Raqqah. Pada waktu itu Harun al-Rasyid adalah raja, dan terdapat persaingan antara keluarga raja dan keluarga Ali. Akibatnya muncul beberapa pemberontakan kecil. Ia memerintahkan untuk menangkap semua tokoh dan ulama Syiah. Nama Imam Syafi'i tersebut dalam surat penangkapan raja. Ia diduga dan dituduh sebagai pengikut Syiah. Dalam keadaan dirantai, ia berjalan menuju khalifah. Lalu khalifah bertanya kepadanya, "Benarkah engkau yang menjadi pemimpin pemberontak yang akan mengembulingkan
pemerintahanku. Bukankah engkau telah bersalah? Apakah ada alasan bagimu untuk menolak tuduhan ini?" Beliau menjawab, "Saya akan menjelaskan kepada Tuan perasaan hati saya untuk menegakkan keadilan, tetapi mustahil bagiku untuk menjelaskan keadilan sebelumnya rantai yang membelenggu ini dibuka. Maka saya minta rantai ini dilepaskan dulu." Khalifah kemudian menyuruh pengawalnya membuka rantai tersebut. Dan berkatalah Imam Syafi'i, "Sungguh bohong orang yang menyampaikan informasi itu kepada Tuan Raja. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku menjaga kehormatan agama. Keputusan yang benar, Tuanlah yang lebih memegang kitab Allah. Karena Tuanlah paman Rasulullah SAW yang sangat membela agamanya dan mempertahankan pendiriannya sesuai dengan pimpinan Allah." Kata-kata ini sangat memengaruhi Ar-Rasyid, sehingga ia membebaskan Asy-Syafi'i. Raja mengundangnya ke jamuan penghormatan untuknya dan mendapat hadiah uang 1000 dinar dari Harun al-Rasyid sebagai kompensasi atas penderitaan yang telah dialaminya. Uang pemberian raja itu dibagi-bagikannya kepada semua orang sampai habis, bagai ketiban durian runtuh. Imam Syafi'i memiliki sifat-sifat yang terpuji. Suatu saat Imam Syafi'i berpergian dari Yaman menuju ke Mekah. Pada saat Imam Syafi'i itu ia merupakan pejabat tinggi. Beliau pernah mendapat uang 10.000 dirham. Uang ini dibawanya ke luar kota. Dalam perjalanan ini beliau berhenti dan berkemah. Sebentar kemudian datang beberapa orang miskin dan orang-orang yang papa menanggung derita. Imam Syafi'i kemudian menghadiahkan uang itu kepada orang-orang tersebut. Di waktu lain Imam Syafi'i sedang berjalan melalui para tukang sepatu. Tiba-tiba tongkat beliau jatuh di hadapan tukang sepatu. Dengan cepat pelayan sepatu itu mengambil tongkat beliau dan membersihkan kotoran yang melekat di tongkat itu dan dikembalikannya kepada beliau. Melihat kebaikan orang itu, Imam Syafi'i memberikan uang kepadanya seraya berkata, "Terimalah uang ini." Di saat lain, pada hari raya Imam Syafi'i baru saja keluar dari masjid di Mesir bersama murid beliau dan pulang ke rumah. Begitu sampai di pintu rumah, sudah banyak orang yang menunggu membawa kantong penuh dengan uang. Orang itu mengucapkan salam dan memberikan kantong penuh berisi uang itu kepadanya. Tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki ke rumahnya. Ia berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, baru saja istriku melahirkan anak, sedangkan aku tak punya apa-apa. Sudi kiranya Imam membantuku." Maka Imam Syafi'i mengambil kantung yang diberikan orang sebelumnya kepada laki-laki itu. Betapa gembiranya laki-laki itu menerima pemberian Imam Syafi'i, dan gembira pula lah Imam Syafi'i karena telah memberikan kegembiraan kepada orang yang sedang kesusahan. Imam Syafi'i wafat pada 29 Rajab 204 Hijriah, 20 Januari 819 Masehi, dimakamkan di Fustat di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Madhab Imam Syafi'i berkembang pesat. Pengaruhnya yang besar masih terasa hingga sampai saat ini. Madhabnya berkembang di Mesir, Suriah, Hijaz. Bukunya Arisalah dan Kitabul sampai saat ini menjadi literatur penting di berbagai perguruan tinggi dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.